Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian pagi ini eh, sehat dan bisa belajar dengan baik. Baiklah, pada kesempatan berbahagia ini, eh, Bapak tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung pada materi yang akan kita pelajari, yaitu penyalahgunaan internet. Zaman sekarang penyalahgunaan internet sangat banyak terjadi, baik untuk menguntungkan maupun sekedar mencoba-coba atau merugikan orang lain. Nah, ini terlihat pada yang pertama, penyalahgunaan internet, yaitu untuk pencurian data di internet. Yang kedua, untuk perjudian. Yang ketiga, untuk pornografi dan prostitusi. Yang keempat, untuk penipuan. Yang kelima, spamming atau iklan yang menguntungkan. Yang keenam, yaitu predator online atau kejahatan yang melakukan misalnya pemaksaan kepada orang lain. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kejahatan pada internet. Baiklah, kita masuki pada yang pertama, yaitu masalah pencurian data. Adapun pencurian data itu bisa jadi para pihak pencuri itu mencuri data pribadi seperti KTP dan nomor yang lain, sehingga kita bisa dijual misalnya data-data kita ke orang lain, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Selain itu, pencurian data ini seperti juga pencurian data pribadi pada perbankan. Apabila kalian sudah bisa direkam tentang misalnya password ATM, sehingga dengan mudahnya mereka bisa memindahkan isi rekening atau isi tabungan kita yang ada di bank. Dan itu memang susah, tapi seandainya kalian buat user ID atau passwordnya dengan mudah, seperti tanggal lahir, nama orang tua, itu kan lebih mudah terdeteksi. Jadi untuk menghindari itu, maka kita tidak membuat akun atau password kita, user ID kita itu dengan hal-hal yang mudah ditebak oleh orang lain. Kemudian untuk menjaga agar terhindar dari pencurian, yang pertama seperti di perbankan, kalian harus menjaga prosedur yang diberikan oleh bank. Yang kedua, jika kalian menggunakan layanan toko online, jangan sekali-sekali kalian tinggalkan aplikasi terbuka atau online tanpa di log out atau ditutup. Yang ketiga, jika kalian sedang transaksi menggunakan komputer pribadi, hati-hati kalau digunakan oleh orang lain. Yang keempat, kalian harus mempunyai antivirus agar terhindar dari rekaman atau pencurian data dari orang lain. Itu bagian yang pertama. Selanjutnya, dari yang pertama ini, kita masuk lagi setelah pencurian data, kita masuk lagi tentang perjudian.
Perjudian online ini marak terjadi, bahkan mungkin kalian juga sering melakukannya. Seperti game yang kalian anggap menguntungkan, ternyata dia menguras apa yang kalian miliki dari misalnya pulsa dan sebagainya. Bahkan banyak game online seperti mereka memanfaatkan internet dalam misalnya menebak perjudian tentang skor bola, dan juga permainan-permainan yang kira-kira mereka sangat hobi, sehingga dengan mudahnya mereka merasa asik dalam bermain dan juga mereka merasa menguntungkan. Untuk itu, judi ini sangat dilarang oleh agama dan tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya, yang ketiga adanya pornografi dan prostitusi. Hal ini banyak sekali yang terdapat dalam internet, sehingga banyak para remaja yang menggunakan situs-situs seperti ini. Ini sangat merusak bagi jiwa atau perilaku para remaja yang tidak terkendali terhadap situs-situs pornografi. Kejahatan ini juga ada sebagian dari para remaja atau orang-orang dewasa yang belikan baik berupa foto, video dan sebagainya, sehingga mereka menguntungkan diri mereka sendiri. Tetapi jika dilihat dari aturan, itu bisa apabila kalian menyebarluaskan tentang hal-hal seperti itu, baik perkataan yang mengarah kepada pornografi, baik itu juga misalnya percakapan yang mengarah kepada hal-hal yang misalnya menyinggung orang lain tentang pornografi, kalian juga bisa akan dituntut masuk ke dalam penjara. Karena hal-hal yang seperti itu sudah dilarang di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke penipuan. Penipuan ini juga sering terjadi di dalam internet, seperti kalian diimingi oleh jual beli online yang murah, sehingga dengan mudahnya kalian mau membeli, tetapi barangnya tidak dikirim. Atau kalian membeli barang-barang online dengan harga yang mahal, kemudian dengan foto yang bagus, tetapi yang dikirim bukanlah gambar tersebut. Maka untuk mengatasi hal-hal seperti itu, yang pertama, kalian harus mengenali toko tersebut. Misalnya ada toko resmi yang menjual perawatan tersebut dan Anda kenal di kota, misalnya tempat kalian beli, itu lebih baik dan lebih aman. Atau kalian sudah mengenal toko tersebut sehingga kalian dalam penjual beliannya tersebut kalian sudah otomatis mengenal dan tahu tidak akan terjadi tipu menipu. Berikutnya ada spamming. Spamming ini berupa iklan yang mengarahkan kalian untuk mau membuka situsnya, sehingga situsnya itu bisa membuat kalian misalnya tertipu atau hal-hal lain yang kira-kira iklan itu sangat mengganggu, yang sehingga
tidak nyaman dalam kita menggunakan internet. Itu spam yang dianggap mengganggu. Kemudian yang keenam yaitu predator online. Predator online ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh situs-situs sosial atau sosial online ini dengan cara melakukan kejahatan terhadap korbannya. Misalnya awalnya mereka mengiming-iming misalnya bisa berupa uang, nah, atau berupa hobi, atau berupa yang lain, atau seperti kalian menyenangi seseorang, sehingga merasa kenal bisa menjadi jebakan bagi kalian dalam berkawan atau berteman dengan seseorang yang kalian tidak pahami. Dan sering kita terjebak sehingga kita dipaksa. Kalian dia paksa atau kalian diganggu atau juga kalian dilakukan teror sehingga kalian merasa takut. Tapi hal ini kalian jangan takut. Kalian bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga kalian nanti aman dalam menggunakan media online tersebut. Untuk itu dalam penyalahgunaan internet kita dapat simpulkan dalam seperti pencurian data di internet sehingga kalian bisa menjaga data tersebut dan menjaga password yang baik sehingga tidak misalnya atau juga kalian bisa berfoto memegang KTP itu hati-hati dan itu akan bisa dipakai oleh orang lain seperti pinjaman online. Nah, tetapi kalian yang akan diminta dalam pembayarannya. Perjudian ini sangat perlu kita hindari, bahkan dilarang di dalam agama kita. Pornografi apalagi, itu adalah kejahatan-kejahatan yang merusak dan berdosa besar. Wala taqrabuz zina, maka janganlah dekati zina. Untuk itu kalian jangan artinya kecenderungan ke situ sehingga kalian akan merusak diri kalian sendiri. Penipuan, spamming, dan predator online. Demikian, mudah-mudahan pelajaran ini dapat kita pahami dan Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang terakhir dalam video ini kalian boleh mencatat apa yang terdapat di sini, sedangkan penjelasannya yang Bapak jelaskan dari situ tidak otomatis membaca dari apa yang tercantum di dalam video ini. Maka yang perlu kalian lakukan, silakan diringkas, dicatat materi ini agar kalian mudah memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.